Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Kita ketahui bahwasannya urgensi adab itu sangat penting. Adab terbagi menjadi berapa jamaah sekalian? 3. Adab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adab kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Itu dengan cara apa kita beradab kepadanya? Mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu dikatakan kita beradab kepadanya. Yang kedua, adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dengan cara apa? Mengikuti beliau, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Dan yang ketiga, adab kepada sesama manusia. Adab kepada sesama makhluk atau kepada sesama manusia pada umumnya ini berjenjang, tergantung dari statusnya atau kedekatannya kepada kita. Nah, Imam Al-Bukhari membahas adab yang ketiga ini, itu adab kita kepada sesama manusia. Dan beliau bahas secara runut, dari mulai mereka orang-orang yang paling harus memiliki prioritas dari kita untuk diberikan kepada mereka adab kita yang terbaik untuk mereka. Jadi bahasan buku ini sangat runut, dari bab 1 sampai selesai, sampai terakhir itu dibahas secara sistematiknya seperti itu, runut. Jadi tidak bisa kita baca buku ini dari tengah-tengah langsung, karena berkesinambungan. Bab pertama berhubungan dengan bab kedua, dijelaskan oleh bab kedua, bab pertama. Bab kedua dijelaskan oleh bab ketiga, terus berkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana sampai dengan petang hari ini kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla, serta taufiknya kita bisa hadir ke masjid ini dalam rangka menunaikan salat maghrib berjamaah, yang tentunya semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla berkenan menerima amal salat berjamaah kita. Dan kita lanjutkan duduk sejenak sampai nanti menunggu waktu salat Isya tiba untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan perantaraan menuntut ilmu. Dan tentunya kita pun berharap agar Allah Rabbuna Azza wa Jalla berkenan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta taufik darinya agar kita dimudahkan dalam menjalankannya, serta dicatatnya kita hadir di majelis ini, duduk di sini sebagai timbangan kebaikan bagi kita semuanya, pahala amal soleh di sisinya, dan juga dicatat sebagai penghapus dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, di kesempatan kita di petang hari ini, ya, berhubung pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus sudah selesai, sudah tuntas, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan di malam hari ini kita akan membahas buku yang baru, kitab yang baru, dan buku ini adalah buku yang sangat besar faidah dan manfaatnya. Buah karya dari Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya orang-orang yang beriman, Imamul Muhadditsin, pemimpinnya para ahli hadis. Ia adalah
Imam ya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, yang sangat terkenal dengan karya beliau yang sangat besar akan manfaatnya, itu kitab Sahih Al-Bukhari. Yang akan kita bahas di sini adalah kitab beliau yang beliau kumpulkan dalam pembahasan, hanya satu bahasan dalam bukunya itu seputar masalah adab. Terdiri dari kurang lebih sekitar 250 hadis di dalamnya. Walaupun kita tahu dalam kitab Sahihul Bukhari itu ada pembahasan tentang adab sendiri ada. Namun karena urgensi permasalahan ini, maka dirasa sangat perlu untuk membahas, menyusun satu tulisan khusus tentang masalah ini. Makanya beliau menyendirikan pembahasan dalam bukunya ini khusus seputar adab, maka dinamakan dengan Adabul Mufrad. Hanya bahas adab di dalamnya. Saking pentingnya pembahasan. Ya. Walaupun Al-Imam Al-Bukhari tidak mempersyaratkan dalam Al-Adabul Mufrad itu seperti halnya hadis-hadis yang beliau tuliskan di dalam Sahihul Bukhari, Sahihul Jami'. Tidak mempersyaratkan persyaratan yang sangat ketat. Kalau dalam Sahih Bukhari itu kan persyaratannya sangat ketat. Beliau merangkum dan memasukkan ke dalamnya. Dalam Adabul Mufrad tidak seperti itu. Beliau peringan persyaratan sehingga didapati di dalamnya ya bukan hanya sebatas hadis-hadis yang sahih saja di dalam. Maka kita akan secara spesifik membahas kumpulan hadis-hadis yang dinilai oleh para ulama, para ahli hadis setelahnya sebagai hadis-hadis yang sahih sesuai dengan persyaratannya Imam Bukhari dan imam yang lainnya di dalam kitab-kitab sahih mereka. Jadi kita memakai takhrijnya Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu Sahih Al-Adabil Mufrad. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kita ketahui bahwasannya urgensi adab itu sangat penting. Adab terbagi menjadi berapa jamaah sekalian? 3. Adab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adab kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Itu dengan cara apa kita beradab kepadanya? Mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu dikatakan kita beradab kepadanya. Yang kedua, adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara apa? Mengikuti beliau, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Dan yang ketiga, adab kepada sesama manusia. Adab kepada sesama makhluk atau kepada sesama manusia pada umumnya ini berjenjang, tergantung dari statusnya atau kedekatannya kepada kita. Nah, Imam Al-Bukhari membahas adab yang ketiga ini, itu adab kita kepada sesama manusia. Dan beliau bahas secara runut, dari mulai mereka orang-orang yang paling harus memiliki prioritas dari kita untuk diberikan kepada mereka adab kita yang terbaik untuk mereka. Jadi bahasan buku ini sangat runut, dari bab 1 sampai selesai, sampai terakhir itu dibahas secara sistematiknya seperti itu, runut. Jadi tidak bisa kita baca buku ini dari tengah-tengah langsung, karena berkesinambungan. Bab pertama berhubungan dengan bab kedua, dijelaskan oleh bab kedua, bab pertama. Bab kedua dijelaskan oleh bab ketiga, terus berkesinambungan. Maka bahasan bukunya sangat harus kita bahas secara runut dari awal bab yang pertama. Gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan pertama, bab yang pertama di dalam buku ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, beliau membawakan judulnya Babu Qaulihi Ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab yang pertama ini beliau mengutip firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, judul bab yaitu apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi husna.
Dan kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari pembahasan atau judul pertama ini kita sudah mengetahui siapa orang yang harus kita prioritaskan di dalam perlakuan adab ini. Siapa mereka? Kedua orang tua kita. Ya. Sebelum kita beradab kepada manusia yang lain, karib, kerabat dan seterusnya, maka orang tua adalah prioritas kita. Ya, sekali lagi kita disebutkan adab itu berjenjang sesuai dengan kedekatan mereka dengan kita. Adab dengan sesama manusia itu berjenjang, bertahap. Nah, maka bab yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Bukhari adalah bab pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah firmankan, "Wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Maka sungguh sangat ironis manakala seseorang bisa beradab dengan baik kepada siapa? Kepada manusia yang lain, terkenal akan kebaikannya. Kepada rekan kerja, kepada atasan apalagi, gitu ya, sangat hormat, sangat beradab, ya. Sementara kepada siapa? Orang tua justru malah sebaliknya, itu berarti tidak mengetahui skala prioritas. Dengan kata lain, ya, tidak melandaskan perbuatannya dengan ilmu. Padahal ilmu memerintahkan kita agar orang tua yang menjadi prioritas kita. Orang tua lah yang menjadi prioritas kita dalam memperlakukan adab yang baik. Gitu ya. Adab secara umum dari mulai tutur bahasa, sikap perilaku, perbuatan dan seterusnya. Orang tua lah yang prioritas kita berikan kepadanya adab kita yang terbaik. Pendidikan kita boleh jadi lebih tinggi jauh daripada orang tua kita ya. Orang tua di kampung mungkin, orang tua kita di kampung pendidikan mungkin hanya sebatas SD misalnya atau SR bahkan mungkin ya. Ya. Hanya dihitung jari mungkin yang sampai lulus SMA, apalagi perguruan tinggi orang tua kita. Sementara pendidikan kita alhamdulillah bukan hanya SMA, bahkan mungkin sudah ya mengenyam pendidikan jauh lebih tinggi daripada itu. Ada yang sarjana, S2, bahkan sampai doktor, profesor. Semakin tinggi level dan tingkat pendidikan, maka seharusnya semakin tinggi juga adabnya. Dan ia adalah orang tua kita yang harus diberikan perlakuan istimewa dari kita. Gitu ya. Makanya di sini Imam Bukhari membawakan bab yang pertama sebelum membahas bab-bab yang lain yang berikutnya. Sebelum kita mempelajari adab-adab yang lain kepada manusia yang lain, maka beliau membawakan bab yang pertama adalah adab kepada kedua orang tua. Sejalan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Hadis yang pertama di bab ini an Abi Amr Asy-Syaibani, dari seorang tabi'in yang bernama Abu Amr Asy-Syaibani. Qala, ia berkata, haddatsana sahibu hadhihi dar wa auma bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud. Telah menyampaikan kepada kami pemilik rumah ini, kata beliau sembari menunjuk ke rumahnya Abdullah. Kata Abdullah kalau dimutlakan Abdullah saja di dalam hadis, maka bisa dipastikan dia adalah Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang lain pasti ditambah embel-embel Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Tapi kalau Abdullah saja, maka bisa dipastikan dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Sembari menunjuk kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Artinya
gurunya beliau yaitu Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada Abu Amr Asy-Syaibani ini sebuah hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kata Abu Amr Asy-Syaibani, ya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata begini. Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apa yang paling Allah cintai? Amalan apa yang paling Allah azza wa jalla cintai? Ya, kira-kira dorongan apa yang mendorong sahabat yang mulia ini bertanya seperti ini? Kira-kira dorongannya apa? Ingin menanyakan kepada Nabi tentang amalan yang Allah cintai, dorongannya apa? Tentunya karena apa? Bukan hanya sebatas ingin tahu, namun karena apa? Semangat ingin mengejar kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingin mengejar cintanya Allah. Semangat ingin mengejar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ingin mengejar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bukan amalan yang dicintai oleh manusia, bukan amalan yang tapi ingin mengejar cinta Allah. Semangat ingin beramal yang dengannya bisa mendatangkan kecintaan siapa? Allahu Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya sebatas menambah wawasan, tapi ingin beramal. Namun amalannya yang apa? Amalannya yang efektif dan efisien. Tidak berpanjang-panjang dan tidak berlama-lama, namun to the point. Saya beramal ini langsung dapat jaminan cinta Allah. Efektif, efisien, to the point. Karena apa? Mengingat usia dan umur kita itu terbatas, kemampuan kita pun terbatas. Ya. Amalan banyak, amalan sangat banyak. Namun, kemampuan kita terbatas. Ya, kemampuan dari segi misalnya apa? Fisik, finansial, kesempatan terbatas. Ya, kalau bicara waktu juga mungkin terbatas. Ya. Maka tentu kita harus spesifik menyasar yang utama. Nah, ini pentingnya berlandaskan apa? Ilmu, supaya kita langsung dapat poin yang bahasanya apa? Jackpot ya. Langsung dapat yang utama. Tidak bertele-tele, tidak panjang lebar. Ini luar biasa semangat yang seperti ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Para sahabat banyak sekali pertanyaan yang senada dengan pertanyaan ini, banyak sekali. Amalan apa yang paling Allah cintai? Gitu ya. Amalan apa yang memiliki keutamaan yang terbesar dan seterusnya. Qala, baginda Nabi SAW berjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama atau amalan yang paling Allah cintai kata baginda Nabi SAW apa? Salat di waktunya, tepat pada waktunya atau di awal waktunya. Jadi salat itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Maka jaga salat. Maka dikatakan hidup kita itu pada dasarnya menunggu apa? Menunggu sholat. Hidup kita itu pada dasar 5 kali dalam sehari itu ya hidup kita tuh itu nunggu sholat. Yang lainnya sampingan. Betul ibadah, betul mencari nafkah ibadah, betul. Tapi kan ibadah itu tadi kata saya sampaikan apa? Berjenjang, dia punya skala prioritas. Ibadah itu kan begitu. Sekalinya skala prioritas. Betul mencari nafkah tuh ibadah, betul, tidak salah. Namun ibadah itu punya skala prioritas. Yang utama dan yang paling Allah cintai apa? Sholat. Maka jangan sampai sholat disepelekan dan dikorbankan dengan amalan-amalan yang lain. Dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Sholat pada waktunya, tepat pada waktunya adalah merupakan amalan yang paling Allah cintai. Terlebih bagi kita para laki-laki dikerjakan dengan berjamaah.
Ya, dikerjakan dengan secara berjamaah, dan tentunya segala puji bagi Allah. Kita tinggal di negeri apa? 1000 masjid julukannya kan gitu ya. Hampir bisa dipastikan setiap komplek itu pasti ada masjidnya. Minimal musola lah di situ ya. Minimal ada musola. Enggak sulit kita nyari masjid gitu. Mau sampai kemana juga, di negeri kita segala puji bagi Allah, khususnya di daerah kita di sini. Masjid sangat mudah kita jumpai. Suara adzan itu Allah, ya. Bersautan dari satu masjid di musola. Bahkan di beberapa gedung-gedung tuh sudah disiarkan ya. Adzan itu pada waktunya tuh ada di beberapa gedung-gedung yang kita ketahui. Pada waktu adzan tuh adzan, pakai speaker setiap lantainya ada. Artinya kesempatan untuk kita mengerjakan amalan ini sangat mudah dan terbuka, tergantung kemampuan kita. Sekali lagi, jaga dengan baik sholat. Kita sudah bahas dulu di pembahasan kitab apa? Al-Kabair ya, terkait dengan dosa besar meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Sampai-sampai Allah ancam dalam firman-Nya apa? Fawailul lil musallin. Celaka tuh orang-orang yang sholat itu. Siapa orang-orang yang celaka, yang sholat tapi celaka siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat sih sholat, namun lalai dalam sholat. Yang sholat saja namun lalai diancam celaka, apalagi yang gak sholat. Yang sholat saja tapi lalai, abai sholatnya, celaka tuh kata Allah. Apalagi yang sama sekali bablas nggak sholat, wal'iyudzubillah. Mau ngapain ya hidup begitu? Mau nyari apa? Ya. Mau nyari apa? Coba. Mau nyari apa kira-kira? Hidup nggak sholat mau nyari apa? Nyari dunia. Emang dapat seberapa besar dunianya? Dapat emas segede gunung batu. Gunung Batu Jonggol. Dapat emas segede gunung batu? Enggak. Dapat apa lagi? Ya, dapat uang sejumlah berapa triliun gitu? Enggak. Ya segitu-gitu aja. Terus kemudian nggak sholat, ya Allah ya. Ya, kemalangan yang sangat-sangat besar, kerugian yang sangat besar, dunia yang ya Allah hanya seberapa itu. Ya, harus kemudian ditukar dengan apa? Rela menukarnya dengan akhirat yang kekal abadi. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla melindungi kita, keluarga kita, juga kaum muslimin dari hal seperti itu. Baik, yang pertama itu apa tadi? Sholat. Jaga dengan baik sholat. Masih semangat nih, masih penasaran Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia ini. Selain sholat, apalagi nih? Saking apa nih? Saking semangatnya ingin mengejar kecintaan siapa? Allahu Azza wa Jalla. Summa ayun, apalagi wahai Rasul, ingin nambah nih. Allah. Ini semangat seperti ini harus ada ya setiap dalam diri kita. Karena sekali lagi pada dasarnya amal soleh itu akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di Tazkiyatun Nufus kita sudah bahas tentang masalah itu. Sebagaimana dosa itu saling mengokohkan, menguatkan satu dengan yang lain, amal saleh pun begitu. Kalau seseorang sudah mendawamkan, merutinkan, mencintai suatu amal soleh, maka secara otomatis dia akan terus didorong untuk mengerjakan amal soleh yang lainnya. Akan memiliki keterkaitan hatinya dengan amal soleh. Jadi tidak cukup dengan satu, bahkan ingin seterusnya terus. Karena kenikmatan, kelezatan hati ketika mengerjakan amal soleh itu mengalahkan kelezatan dunia. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang istiqomah dalam mengerjakan amal soleh.
Karena itu karunia dari siapa? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enggak semua orang dapat itu. Jadi manakala kita mendapatkan kenyamanan, ketenangan dalam amal soleh, dalam kita mengerjakan ibadah, berbahagia dan bersyukur kepada Allah. Jaga amal soleh. Namun manakala seseorang, waliyadzubillah, ya, hatinya hampa, kering, nggak ada pengaruhnya dari amal solehnya, maka itu pertanda harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu artinya Allah tidak menganugerahkan yang namanya apa? Ketenangan. Tenang dalam hati itu kelezatan. Kan nggak mungkin Allah berdusta ya. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ibadah itu menghadirkan ketenangan, kenyamanan, kelezatan di dalam hati. Jadi kalau ibadahnya menghadirkan kelezatan, berarti ada yang salah di situ. Tentu yang salah siapa? Ya kita, hati kita yang tidak bersih. Maka Allah tidak menganugerahkan kelezatan dan kenyamanan. Dan itu adalah hukuman yang sangat berat. Hukuman yang sangat berat. Ya, bagi seseorang yang berdosa, hukuman yang sangat berat sebelum nanti hukuman waliyadzubillah. Kalau ia tidak bertaubat, hukuman yang besar di akhirat. Hukuman di dunianya apa? Dihilangkan kelezatan dan ketenangan hatinya, kenyamanan hatinya ketika beribadah. Itu hukuman dari Allah, Pak. Hukuman dari Allah. Jadi ketika ibadah itu hanya ritual fisik aja, nggak masuk ke hati. Itu hukuman. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi dan menjaga kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dan hadirin. Nah, hal seperti itu ketika seseorang sudah nyaman, tenang dengan ibadah, maka akan mendorong dia untuk mengerjakan amal-amal yang lainnya. Maka sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Sumain apa lagi wahai Rasul?" Karena apa? Karena sangat antusias. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsumma birrul walidaini." Kemudian setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang. Ya. Ini adalah amalan yang paling Allah cintai. Setelah sholat urutannya berbakti kepada kedua orang. Ya. Ini berarti menunjukkan kepada kita akan kedudukan bakti sama orang tua itu sangat tinggi dalam syariat kita. Bahkan para ulama menyebutkan salah satu di antara kunci seseorang mendapatkan husnul khatimah, ya, seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir ending kehidupan yang baik. Kan kata Nabi apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu ditentukan oleh endingnya. Kalau endingnya bagus, sudah selesai, bahagia insya Allah, meninggalkan dunia dalam kondisi baik. Ya, jadi amalan itu sangat ditentukan oleh endingnya, ditutup oleh apa amalan dia. Ya. Kalau baik maka disebut dengan husnul khatimah, maka artinya pertanda insya Allah kedepannya mudah menghadapi kehidupan pasca di dunia ini mudah. Namun waliyadzubillah, Allah menjaga dan melindungi kita serta keluarga dari hal ya. Yang kedua itu apa? Su'ul khatimah. Kalau seseorang menutup kehidupan ini dengan keburukan, waliyadzubillah, maka pertanda kedepannya dia semakin berat. Kehidupan pasca dunianya dia semakin berat. Dan salah satu dari kunci untuk mendapatkan husnul khatimah, kata para ulama, adalah berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu sekali lagi ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai pertama ia adalah sarana untuk meraih dan mendapatkan kecintaan Allah. Dan kalau Allah sudah cinta, apa yang tidak akan Allah berikan pada orang yang dicintainya. Ya. Kemudian kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ini, "Qultu tsumma, apa lagi wahai Rasul setelah itu?"
Makin semangatnya. Tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian setelah itu amalan yang paling Allah cintai adalah berjihad, berjuang di jalan Allahu tabaraka wa ta'ala. Perhatikan urutannya. Sholat, bakti sama orang tua, jihad. Jihad amalan yang luar biasa agungnya, bahkan mengantarkan seseorang ke dalam, manakala jihadnya benar, maka dia mendapatkan kemungkinan besar mendapatkan apa? Syahid. Kalau seorang sudah mendapatkan syahid, di dunianya saja sudah diutamakan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, selesai. Ya. Dan di akhirat ia akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Itu syahid, jihad. Namun bakti kepada orang tua ternyata lebih tinggi daripada, menunjukkan amalan berbakti kepada orang tua sangat utama. Sangat utama. Satu hadis saja di bab ini menunjukkan kepada kita tentang agungnya perkara bakti sama orang. Berarti mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan indah dari kita, adab dari kita. Adab yang sudah kita tahu dari ilmu yang kita pelajari, baik di bangku sekolah, di bangku perguruan tinggi kita, baik di adab yang kita pelajari di majelis-majelis ta'lim. Nah, adab yang sudah kita dapatkan ilmunya itu, maka praktekkanlah kepada orang tua kita yang pertama yang berhak mendapatkan. Kata Abdullah bin Abbas, ya, haddatsani bihin walau istazadtuhu lazadani. Ya, Nabi SAW menyampaikan kepada saya 3 perkara itu yang paling Allah cintai. Kalau seandainya saya minta nambah lagi tuh, pasti akan Nabi sebutkan lagi amalan-amalan yang berikut. Namun inilah adab sahabat ya, tidak mau merepotkan Nabi SAW. Ini salah satu dari adab-adab kita kepada guru-guru kita, tidak merepotkan, tidak bertele-tele gitu. Begitu. Nah, ini adalah hadis pertama di bab ini, tentang bagaimana kedudukan kedua orang tua kita, yang bahwasannya mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita perlakukan adab yang baik kepada mereka, dan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua kita itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya, semoga Allah memberikan kepada keluarga kita juga kaum muslimin taufiknya, agar bisa menjalankan kewajiban kita untuk bakti kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma amin. Baik, itu hadis yang pertama di bab ini, terkait dengan pentingnya atau urgensi kita bakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, ketika menjelaskan firman Allahu Rabbuna Azza wa Jalla terkait dengan perintah Allah agar kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, ya, kata beliau, fa innal walidaini huma sababu wujudil insan wa lahum 'alaihi ghayatul ihsan fal walid bil infaq wal walida bil isfaq. Kata beliau, kedua orang tua kita itu adalah salah satu dari sebab adanya lahirnya kita ke muka bumi. Ya. Jadi luar biasa peran kedua orang tua kita ini. Yang menyebabkan salah satu sebab kita ada di muka bumi adalah kedua orang tua kita. Dan ayah kita dengan menafkahi kita sampai kita bisa mandiri, orang ibu kita menafkahi kita dengan menjaga, merawat dengan penuh kasih sayang, gitu ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala.
Di sini ada salah satu kisah yang disampaikan. Ya, salah satu kisah yang disampaikan terkait dengan kisah dari salah seorang sahabat yang mendapatkan jaminan pasti masuk surga yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 10 orang sahabat ya yang mendapatkan informasi langsung dari Nabi SAW bahwasannya ia pasti masuk surga. Satu dari 10 sahabat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu dari as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Di waktu ketika Nabi menyebarkan Islam pertama kali di Makkah, di dakwah Makkah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ardahu, beliau berkata begini, annahu nazalat fihi ayatun minal Qur'an, bahwasannya turun ayat Al-Qur'anul Karim yang itu berkenaan dengan kondisi diriku. Halafat ummu Sa'ad alla takallamahu abada hatta yakfuru bidinihi. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah bersumpah enggak mau ngajak ngomong, wala ta'kul wala tashrab, enggak mau makan, enggak mau minum, ya, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari agama Islam. Ya. Jadi ibunya ini memaksa agar Sa'ad meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya masih musyrikah, masih memegang agama nenek moyang, musyrik. Dan si ibu tahu anaknya ini sangat bakti, sangat sayang sama dia. Sangat sayang, sangat bakti sama ibu. Tentu berdasarkan itu, keyakinan seperti itu, ibunya yakin pasti nggak mungkin anaknya rela membiarkan ibunya menderita kelaparan, kehausan gitu ya. Maka pakailah senjata itu, karena sudah disuruh berkali-kali nggak mempan tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak mau keluar juga dari Islam. Ini pakai senjata terakhir. Itu apa? Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak ngajak ngomong. Ya, sampai kapan? Sampai dituntut agar Sa'ad keluar dari Islam. Lalu kata ibunya begini, za'amta anna Allah wasaka biwalidayk wa ana ummuk wa ana amuruka bihadza. Wahai Sa'ad, ini ketika sedang bersumpah untuk enggak mau makan ngajak minum ya. Ancamannya sebelumnya. Wahai Sa'ad, bukankah engkau telah menyampaikan bahwasannya Allah memerintahkan kepadamu agar bakti sama kedua orang tua? Ya. Dan saya ini ibumu wahai Sa'ad. Dan sekarang saya memerintahkan kamu, artinya kamu harus taat. Karena Allah memerintahkan kamu agar taat kepada siapa? Orang tua. Sekarang saya merintah sama kamu, keluar dari Islam. Kalau enggak, jangan ngomong sama saya nggak mau makan, nggak mau minum. Wah, ancaman. Dilema enggak? Dilema. Diancam seperti itu sama ibu. Maka salasan ya hatta ghusyi 'alaiha minal jahl. Kata beliau, berlalulah 3 hari itu. Ibunya nggak ngajak ngomong, nggak ngajak minum, nggak ngajak nggak minum, nggak makan 3 hari. Ya, kalau di kita mungkin 3 hari 3 minum, ya walaupun berat masih bisa hidup ya, dalam artian adem kondisinya, apalagi di AC ya. Ya masih bisa mungkin bertahan walaupun udah lemes nggak karu-karuan. Ini di Mekah panas, kondisi kayak apa? Udah parah, ibunya udah payah, kesulitan. Dalam kondisi 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, nggak ngajak ngomong. Luar biasa. Faqama ibnu laha yuqalu lahu Ummarah fasaqaha. Ya,
Kemudian salah seorang dari anaknya, jadi saudaranya Sa'ad ini, ya ngasih minum, ngasih makan gitu kepada, karena sama Sa'ad gak mempan, seterusnya saudaranya ngasih makan. Ibunya tetap gak mau, tetap gak mau makan, gak mau. Lalu suruh panggil Sa'adnya, ya ingin ngelihat reaksi nih, lihat ibunya gini gimana. Karena berkali-kali didatangin di Sa'ad bin Abi Waqqas kasih makan, kasih minum, tapi nggak mau dimakan, nggak ada minum. Dalam kondisi seperti itu, Allah Rabbuna Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, ya, yang pertama surah Al-Ankabut ayat ke-8. Wassaynal insana biwalidayhi husna, yang tadi kita bahas di judul awal. Kemudian surah Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah, wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu itu berjihad, redaksinya jahadaka, berjihad. Berjihad itu maksudnya apa, Pak? Tadi mengerahkan seluruh potensi yang ada di dirinya. Bukan hanya nyuruh, tapi seluruh potensi yang ada di dirinya dikerahkan, dieksploitasi agar menekan kamu untuk berbuat kesyirikan, berbuat maksiat kepada Allah. Kata Allah apa? Wasaibhuma fid dunya apa? Fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Baik ayah maupun ibu ketika merintah gitu jangan ditaati. Perhatikan dengan baik perintahnya, ayatnya fala tuti'huma, jangan ditaati. Allah tidak menggunakan redaksi durhakai, tidak. Durhakai mereka, enggak. Jangan ditaati. Jangan ditaati apa? Perintahnya itu, jangan ditaati. Ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah, bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik di dunia ini. Artinya walaupun orang tua seperti itu, anak gak boleh durhaka, gak boleh durhaka. Ya, cukup gak perlu ditaati perintah itu. Kalau disuruh maksiat, disuruh berbuat dosa, jangan ditaati. Yang lainnya patuh. Gitu ya, jangan ditaati perintah itu. Tetap perlakukan dengan sebaik-baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Muamalah yang baik. Bayangkan, Pak, orang tua seperti itu aja, ibunya kayak ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas kayak gini. Allah nggak merintahkan Sa'ad untuk apa? Durhaka sama bahkan nyuruh untuk berbakti kepada ibu. Perintah itu jangan ditaati, tapi tetap bakti sama ibu. Bayangkan. Apalagi orang tua kita yang alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sebagian besar dari kita lah ya, atau semuanya insya Allah orang tua kita ya rata-rata menyuruh apa? Yang baik. Menyekolahkan, sore mungkin suruh ngaji, kan itu ya. Dan insya Allah rata-rata muslimah orang tua kita. Maka tentu lebih utama untuk kita bakti sama mereka. Karena orang tua saya udah nggak ada, Pak. Gimana? Tetap bakti itu wajib, walaupun orang tua sudah tidak ada, wajib bakti. Gimana caranya? Nanti kita bahas. Bakti sama orang tua itu nggak ada batasannya sampai orang tua meninggal, nggak. Sampai orang tua meninggal pun udah lama meninggal, tetap kita wajib bakti sama mereka. Selama kita hidup. Selama kita hidup kita wajib bakti sama orang tua kita. Ya. Nggak ada batasan waktunya. Sampai kita meninggal baru selesai tugas kita. Sampai kita selesai, sampai kita meninggal baru tugas kita untuk bakti sama orang tua selesai. Selama kita masih hidup, kewajiban itu masih melekat pada kita. Masih ada di bahu-bahu kita kewajiban bakti sama orang tua kita. Iya.
Baik. Ya, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Ya udah, selanjutnya kata dalam riwayat tersebut, dalam riwayat Imam Nasai disebutkan ya 3 hari ibunya udah nggak kuat ya, akhirnya makan-makan juga ya, minum juga ya. Karena kata Sa'ad begini, wahai ibuku, kalau seandainya saya punya 100 nyawa, kalau seandainya engkau punya 100 nyawa, maaf, kalau seandainya engkau punya 100 nyawa, sekarang meninggal, dihidupkan lagi, meninggal, dihidupkan lagi, hidupkan lagi, tetap nyuruh untuk gak mau apa, tetap nyuruh untuk keluar dari Islam gitu ya. Terus kemudian gak makan, gak minum, mati, hidup lagi terus seperti itu. Engkau punya 100 nyawa, saya tidak akan keluar dari agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip kuat. Dengar kata itu ya wis lah, makan akhirnya si ibunya. Gitu. Ini adalah salah satu daripada adab kita kepada orang, ya, untuk kita menjaga dengan sebaik-baik. Baik, masih ada waktu Pak? 2 menit lagi. Ya, berarti hadis pertama yang kita bahas ya. Baik, hadis pertama di bab yang pertama terkait dengan urgensi bakti sama orang tua. Tentunya semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita dimudahkan di dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada yang mau bertanya, Bapak? Kalau ada pertanyaan saya buka tapi nanti setelah adzan ya, atau kalau mau ada waktu sebentar tanya silakan. Kalau tidak selesai saya tutup. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Oh ada. Waalaikumsalam. Ya. Oh, penasaran ya, Pak? Ganteng ya ceritanya, Pak ya? Ganteng ceritanya gimana nih? Ya, masuk Islam gak ada ya? Wah, penasaran nih. Supaya penasarannya berlanjut apa disimpan dulu ya? Simpan dulu kayaknya supaya berlanjut penasarannya ya. Simpan dulu ya, nanti berlanjut di kesempatan berikutnya insya Allah. Baik, ada yang lain? Pertanyaannya? Tidak ada? Selesai? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan. Oh, bagaimana Bapak ya? Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ya. Hmm. Ya, udah. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Ya, inilah pentingnya kita untuk menjaga dan menahan ya, menahan diri, sabar. Tugas sebagai seorang tua, sebagai orang tua itu tentu tidak ringan. Tugasnya tidak ringan, berat. Dan maka harus dibekali dengan kesabaran. Satu di antaranya ketika menghadapi kondisi anak, ya, jangan sampai kemudian keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang tidak layak ya, ucapan-ucapan yang tidak layak, ucapan-ucapan yang kemudian bermadarat. Nanti kita akan dapat itu kisah tentang Juraij. Nah, nanti akan kita bahas di beberapa hadis ke depan tentang Juraij. Juraij itu ini masyhur ya, kisah ini sangat masyhur.
Juraiji itu adalah seorang ahli ibadah, Banu Israel. Ya, dia seorang ahli ibadah. Mendapati sumpah dari ibunya, saking kesalnya ibunya berdoa dengan kalimat yang gak bagus lah ya. Dan ternyata doa ibunya dikabulkan. Padahal Juraij yang selama hidupnya dia ibadah, mengurung diri diam di namanya tempat saumaah. Saumaah itu ya kalau di kitanya kayak musola gitu ya, tempat ibadah. Jadi artinya sebagai orang tua itu kita harus pandai menahan diri. Jangan sampai bermudah-mudah mengucapkan ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk. Jadi tahan, jaga, jangan sampai kemudian menghasilkan madharat. Ya. Karena di antara doa yang tidak ada penghalang yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua untuk anak. Ya. Nanti kita bahas di hadis itu, nanti kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Intinya kita harus pandai menjaga emosi atau menjaga amarah, ya, itu salah satu hal yang harus kita kelola dengan sebaik-baik. Kurang lebih itu Pak. Banyak sabar. Ada yang lain? Apa? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai dengan pembahasan ini. Yang benar dari apa yang saya sampaikan itu murni dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Adapun khilaf salah serta kekeliruannya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.